Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung menguliti salah satu partai pembuka paling panas di Premier League musim ini. Pertarungan klasik antara David melawan Goliath, Hull City yang baru saja promosi menantang raksasa Manchester United di MKM Stadium. Sebagai analis, saya bakal ngebongkar habis-habisan taktik, angka, dan data di belakang layar pakai perhitungan matematis dari Opta Analis. Kita bakal lihat gimana skema kedua tim ini saling berbenturan di lapangan. Oke, mari kita mulai dan bongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik laga krusial ini. Coba kita langsung fokus ke satu angka krusial yang paling mendefinisikan pertandingan ini. 68,9%. Ya, itu adalah probabilitas kemenangan Manchester United versi simulasi superkomputer Opta. Hampir 70%. Di sisi lain, sang tuan rumah Hull City cuma dikasih peluang sekitar 12,2%. Jomplang banget kan? Angka ini benar-benar jadi bukti seberapa jauh jurang kualitas antara kedua tim. United datang ke sini bukan cuma buat main-main, mereka datang dengan target mutlak bawa pulang 3 poin. Masuk ke bagian pertama, cetak biru sang raksasa. Kita bakal bedah kebangkitan skuad Manchester United. Pertanyaannya, seberapa besar sih ambisi setan merah musim ini? Pernyataan dari Harry Maguire merangkum semuanya dengan sangat brilian. Dia bilang, Man United menargetkan gelar kasta tertinggi ke-21. Mereka udah nggak malu-malu lagi soal target juara. Kalau kita ingat mereka terakhir kali juara Liga itu tahun 2013. Ucapan ini jelas sebuah deklarasi perang yang luar biasa berani. Dan sekarang, tugas berat ada di pundak sang manajer Michael Carrick untuk menyulap ambisi ini jadi kenyataan di atas lapangan. Dan jujur aja, optimisme itu bukan tanpa alasan. Coba garis bawahi angka 39 ini. 39 adalah total poin yang sukses dikumpulkan United di kasta tertinggi sejak Michael Carrick masuk mengambil alih tim sampai akhir musim lalu. Buat kalian yang belum sadar, itu adalah poin terbanyak dari tim manapun di Premier League dalam rentang waktu yang sama. Carrick benar-benar udah nemuin formula racikan yang pas, ngubah tim yang tadinya sering labil jadi mesin pencetak poin yang sangat konsisten. Lalu, gimana cara Carrick ngebangun mesin pemenang ini? Kuncinya ada di pergeseran taktik lini tengah. Kita punya ruang mesin baru yang diisi oleh Andre Santos dan Youri Tielemans. Dua nama ini ngasih stabilitas luar biasa di area yang dulunya sering jadi titik lemah United. Nah, karena lini tengahnya udah solid, kapten mereka Bruno Fernandes jadi punya kebebasan mutlak buat berkreasi. Musim lalu aja Bruno sukses cetak rekor 21 assist di Premier League. Bayangkan, dengan fondasi pertahanan yang makin kuat, sang maestro dari Portugal ini bakal makin leluasa untuk mendikte permainan. Dan jangan sampai kita lupa sama senjata mematikan yang satu ini. Marcus Rashford akhirnya pulang kampung setelah masa pinjaman yang luar biasa sukses di Barcelona. Statistiknya di Spanyol itu impresif banget. Rata-rata, dia selalu berkontribusi dalam terciptanya gol setiap 105 menit di semua kompetisi. Kehadiran Rashford jelas ngasih dimensi baru buat skema taktik Carrick. Kecepatan dan insting pembunuhnya di area sayap bakal jadi teror yang nyata banget buat barisan pertahanan Hull City nanti. Sekarang kita putar haluan ke bagian kedua, paradoks si kuda hitam. Kita bakal lihat anomali statistik mengejutkan dari Hull City. Kalau kita bedah statistik mereka di Championship musim lalu, angkanya jujur aja lumayan nggak masuk akal. Mereka cuma mencatatkan jumlah tembakan paling sedikit ke-5, tapi malah menerima ancaman tembakan terbanyak ke-3 dari lawan. Terus, selisih expected goals atau XG mereka itu terburuk kedua di angka minus 20,6. Lebih parah lagi, secara perolehan poin harapan, mereka ada di urutan kedua terbawah. Ini ngasih lihat kalau sistem taktik Sergej Jakirovic musim lalu itu entah sangat efisien secara brutal, atau ya sangat beruntung. Mereka murni cuma ngandelin pertahanan blok rendah dan penyelesaian akhir yang klinis buat bisa promosi. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru mencoret hal dari peta persaingan. Ada satu fakta sejarah yang dijamin bikin kalian kaget. Hull City ternyata punya tingkat kemenangan 60% di laga pembuka Premier League. Fakta uniknya, cuma Manchester United dan Blackpool yang punya rekor hari pembuka lebih bagus dari mereka. Jadi, The Tigers ini emang paham betul gimana caranya ngasih kejutan di awal musim. Ditambah dukungan penuh di MKM Stadium, motivasi mereka pasti berlipat ganda buat meneruskan anomali ini. Masuk ke bagian ketiga, pertarungan taktis. Mari kita bahas duel-duel kunci di atas lapangan. Dari prediksi susunan pemain, kelihatan jelas gimana formasi kedua kubu bakal saling beradu. Hal kemungkinan bakal menurunkan kiper baru mereka asal Yunani, Tsolakis, yang didatangkan khusus buat menahan gempuran. Quartet back Hull seperti Coyle, Ajayi, Egan, dan Giles harus siap kerja ekstra keras di laga ini. Kenapa? Ya karena mereka bakal langsung dihadapkan sama lini depan United yang super agresif.
United diprediksi bakal pegang kendali tempo lewat Tielemans dan Santos, sementara nama-nama seperti Diallo, Cunha, BMUO, dan pastinya Rashford bakal gantian mengeksploitasi kotak penalti Hull. Nah, tapi disinilah titik balik taktisnya bisa terjadi. United ternyata punya satu kerentanan fatal saat ini. Di kubu Hull, ada Oliver McBurnie yang musim lalu mencetak 18 gol di Championship. Dia ini ancaman udara dan fisik yang benar-benar nyata. Masalahnya buat United, mereka lagi kena badai krisis cedera di lini belakang. Pilar krusial seperti Manuel Ugarte dan Matthijs de Ligt dipastikan absen. Celah di lini pertahanan ini pasti bakal jadi incaran empuk buat Džakirović, yang kemungkinan besar bakal memanfaatkan skema serangan balik cepat dan eksekusi bola mati langsung mengarah ke McBurnie. Walaupun Hull punya persentase rekor pembuka yang lumayan, kita nggak bisa menutup mata dari dominasi mutlak setan merah secara historis. Bayangin aja, Manchester United memegang rekor 22 kemenangan di laga pembuka Premier League sepanjang masa. Dan ada satu statistik lagi yang rasanya kayak mimpi buruk buat tim promosi manapun. United belum pernah sekalipun kalah saat berhadapan dengan lawan yang baru promosi di hari pembuka, dengan rekor 9 kemenangan dan 3 hasil imbang. Mentalitas raksasa mereka itu selalu nyala di awal musim. Rekor head-to-head ini juga makin mempertegas seberapa tinggi gunung yang harus didaki oleh skuad Hull City. Dari 10 pertemuan di Premier League melawan Manchester United, Hull belum pernah menang sama sekali. Mereka menelan 8 kekalahan dan cuma bisa mencuri 2 hasil imbang. Secara statistik, United bersama Chelsea adalah mimpi buruk terburuk bagi Hull, di mana mereka mencatatkan rekor tanpa kemenangan paling parah melawan satu tim dalam sejarah mereka di kasta tertinggi. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, vonis analis. Mari kita lihat apa kata proyeksi dari superkomputer Opta. Dari ribuan simulasi yang sudah dijalankan, model komputernya sangat condong ke tim tamu. 68,9% peluang kemenangan sukses diamankan oleh Manchester United. Peluang Hull City buat bikin kejutan besar dan menang cuma tertahan di angka 12,2%, sementara probabilitas hasil imbang ada di 18,9%. Kalau dibedah secara taktis, racikan lini tengah baru Carrick ini diprediksi bakal terlalu mendominasi bagi Hull, kecuali skema pertahanan blok rendahnya Džakirović benar-benar sukses bikin pemain United frustrasi selama 90 menit penuh. Dan ini dia gambaran besar dari nasib kedua klub musim ini, yang nunjukin seberapa jauh jarak ekspektasi mereka. Superkomputer memproyeksikan Hull City sebagai kandidat terkuat buat langsung terdegradasi dengan probabilitas 42,3%. Jangan lupa, terakhir kali mereka main di kasta ini, gawang mereka kebobolan sampai 80 kali. Sebaliknya, Manchester United masuk sebagai favorit keempat buat memenangkan trofi Liga musim ini, dengan peluang 6,6%. Jadi, omongan Maguire soal target gelar ke-21 tadi ternyata lumayan didukung oleh fondasi data yang kuat. Pada akhirnya, semuanya bermuara ke satu pertanyaan besar ini. Apakah Hull City cuma bakal jadi korban pertama dari mesin pemenang barunya Michael Carrick? Atau mungkinkah mereka justru sukses mengeksploitasi absennya pilar pertahanan United dan mencetak kejutan paling epik di matchday pertama ini? Kita semua tahu, di sepak bola, probabilitas itu cuma sebatas angka sampai peluit panjang ditiup. Nah, sekarang giliran saya yang nanya, gimana analisa kalian? Coba bagikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah bergabung di sesi bedah taktik ini, dan selamat menikmati pertandingannya.